Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM dimanapun Anda berada, kembali bersama kami Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyer dalam acara Property Law. Sangat senang sekali di acara ini banyak respon dari mitra bisnis. Ya, ini ada satu dari Bapak Aditya. Bapak Aditya di sini dalam emailnya mengatakan bahwa dia punya tanah di salah satu daerah di Jawa Tengah yang katanya akan terkena proyek jalan atau proyek apa untuk kepentingan umum. Bagaimana menyikapinya karena beliau sudah didatangi dengan beberapa orang oknum yang tidak jelas mau membeli tanahnya, katanya begitu. Apa yang harus diperbuat? Pertama-tama Pak Aditya, pembebasan tanah itu ada dua. Pembebasan tanah untuk kepentingan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang tata cara kalau mau pembebasan untuk kepentingan umum. Dan ada juga pengadaan tanah untuk kepentingan swasta. Kalau untuk kepentingan swasta yaitu suka sama suka. Anda tidak mau jual ya tidak apa-apa ya. Kalau kepentingan umum mau tidak mau pasti ada pencabutan hak-hak. Kalau Bapak tidak mau itu akan ada upaya paksa secara hukum dan uangnya dititipkan di pengadilan. Nah, pertama yang saya sarankan pertama adalah pastikan dulu apakah pembebasan tanah itu untuk kepentingan umum atau tidak. Caranya adalah tanya kepada pemerintah daerah setempat. Karena kalau toh pun pembebasan tanah itu atau pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu prosedurnya ada. Ya, prosedurnya itu pasti ada proposalnya yang diajukan dan disetujui oleh pemerintah, dan itu harus ada syaratnya namanya konsultasi publik. Konsultasi publik itu semacam sosialisasi. Warga-warga yang terkena itu pasti akan dipanggil untuk didengar pendapatnya. Sebelum tahap berikutnya ada namanya penlok, penetapan lokasi. Jadi tidak benar kalau ada 1-2 orang atau oknum yang mengaku nanti begini-begini. Mungkin memang benar ada, tetapi ini biasanya ada oknum yang mau profit taking misalnya. Profit taking dalam artian dia beli dari Bapak itu dengan harga berapa, nanti harga patokan dari panitia berapa. Nah, ini kan yang berbahaya, yang sering terjadi zaman dulu begitu. Ada oknum pembebasan di panitia 9 atau apa yang sudah tahu ada rencana itu, dia bergerilya di masyarakat untuk membeli tanah-tanah masyarakat dengan harga di bawah harga penetapan pemerintah sehingga dia profit taking dari selisih harga. Nah, saran saya Bapak Aditya, pertama make sure di kantor pemerintah daerah setempat. Tanya bahwa apakah ini memang ada. Kalau ada, tanya kapan konsultasi publiknya. Karena kalau memang daerah Bapak itu terkena pembebasan, itu pasti diundang. Masyarakat setempat itu pasti diundang. Bahkan sekitar daerah yang terkena, jangankan yang terkena, yang tidak terkena tetapi dalam radius sekian meter itu, 1 kilo, 2 kilo, itu pasti diundang. Karena yang terkena dampaknya kan bukan hanya orang yang memiliki tanah, tetapi orang yang tinggal di sekitar kena itu. Karena itu kan proyek itu kan bisa saja mempunyai dampak-dampak lingkungan, dampak-dampak sosial kepada masyarakat sekitarnya. Jadi Bapak Aditya tidak perlu khawatir bahwa itu nanti kucuk-kucuk langsung diusur, itu tidak mungkin ya, karena itu sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Ya, peraturan pelaksananya ada Peraturan Presiden Nomor 71 dan tahun 2012. Semua itu mengatur secara detail tahapan-tahapan pengadaan tanah. Jadi tidak benar kalau ada orang datang kucuk-kucuk ini mau bikin jalan atau apa, lantas mau bayar tanah Bapak nanti diintimidasi, ditakut-takuti, kalau Bapak nggak mau nanti akan di ini. Memang upaya paksa itu ada dalam arti kata kalau memang itu sudah ditentukan lantas tidak itu, tetapi yang ingin kami sampaikan bahwa hak asasi manusia di situ dalam peraturan-peraturan ini di zaman reformasi itu sudah makin diperhatikan dan dikuatkan. Contoh, itu ada dalam konsultasi publik, itu lokasi itu akan dijelaskan kenapa harus di situ. Harus ada alasan-alasan yang rasional, ada alasan-alasan secara teknis, sosial dan lain sebagainya, sehingga penlok itu di situ. Itu harus ada pertanggungjawaban panitia atau pemerintah kenapa harus di situ. Jadi tidak asal aja. Yang kedua, masalah harga. Masalah harga juga itu sudah bukan lagi lihat NJOP. Zaman dulu NJOP berapa dikasih saja. Tidak, itu ada namanya musyawarah tentang harga. Ya, jadi tidak bisa kayak zaman dulu NJOP berapa. Kalau berdasarkan NJOP nanti tidak fair bagi masyarakat. Kenapa? Yang bikin NJOP-nya pemerintah. Kalau setahun sebelumnya dia turunin dulu, bagaimana dong? Oleh karena itu, sistem menentukan berdasarkan NJOP itu sudah tidak dipakai lagi, tetapi berdasarkan musyawarah dengan warga pemilik tanah. Memang itu nanti juga tidak bisa pemilik tanah seenaknya meminta harga. Jadi bukan NJOP, tetapi ada appraisal nanti yang akan menilai.
Nah, pihak ketiga inilah itu lebih fair, bukan NJOP, karena NJOP yang bikin pemerintah, ya. Tetapi kita juga masyarakat pemilik tanah tidak bisa seenaknya meminta sekian, itu nggak bisa juga. Jadi nanti jalan tengahnya itu di dalam Perpres ini dan Undang-Undang Nomor 2 itu akan ditunjuklah appraisal independen yang menentukan harga wajarnya berapa, ya. Dan itu pasti Bapak Aditya dilibatkan. Jadi saran saya tidak usah diladeni oknum-oknum yang datang yang mendesak-desak Bapak, intimidasi. Kalau sudah mengganggu Bapak lapor polisi setempat, ini ada orang mengganggu saya gitu loh, masuk rumah tanpa izin, udah lapor saja, ya. Tapi yang pertama Bapak pastikan dulu ke pemerintah daerah setempat apakah memang ada rencana itu atau tidak. Demikian Pak Aditya, semoga saja dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. Redaksi@pasfm.com.